dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang cahaya. Bentuknya seperti bukit dan lembah gelombang. Mari kita bedah lebih dalam. Satu bukit saja ini adalah setengah gelombang. Satu bukit satu lembah itu adalah sebuah gelombang. Demikian juga dengan jarak dari puncak gelombang ke puncak yang lain itu satu gelombang. Atau dasar gelombang ke dasar gelombang yang lain itu juga satu gelombang. Kalau kita ngomongin jaraknya itu namanya lambda atau panjang gelombang. Kalau kita bicara tentang waktu yang dibutuhkannya namanya periode. Ingat, periode adalah waktu untuk membentuk sebuah getaran. Berarti kalau gelombang, waktu untuk membentuk sebuah gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Ya, tadi sudah disebut misalnya kayak ini. Satu bukit, satu lembah. Segini ini adalah satu lambda. Berarti kalau dari ujung sini ke ujung sini, seluruh ini ada 2 lambda. Oke, mengingatkan, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 second. Artinya mirip dengan getaran ya. Ya karena memang getaran itu kan sebenarnya gelombang dan getaran itu sama. Bedanya hanyalah gelombang itu getarannya merambat. Sehingga rumusnya sama, F sama dengan N per T. Banyaknya gelombang dibagi waktu. Sementara periode gelombang adalah kebalikannya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang lengkap. Satu bukit, satu lembah. Di mana rumusnya juga sama ya, periode sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang. Oke, kita tambah rumusnya dengan cepat rambat gelombang adalah kecepatan gelombang yang merambat. Nah, gelombang itu bisa merambat baik melalui medium atau ruang hampa. Yang bisa merambat melalui ruang hampa namanya gelombang elektromagnetik, sedangkan yang hanya bisa melalui medium tertentu, baik itu padat cair gas, namanya gelombang mekanik. Salah satunya adalah gelombang tali. Rumusnya V sama dengan lambda kali F, atau boleh juga karena frekuensi itu kebalikan periode, berarti lambda dibagi periode. Frekuensi dalam hertz, periode dalam second, jumlah getaran atau gelombang itu nggak punya satuan. Panjang gelombang dalam meter atau kadang sentimeter, cepat rambat gelombang dalam meter per second, kadang sentimeter per second. Gimana soalnya? Waktu dalam second ya. Oke, mending kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, kita diberikan seperti ini. Kita lihat dulu. Yang ditanya adalah amplitudo. Amplitudo itu ini. Berarti amplitudenya kalau di ujung sini sampai ujung sini 5, berarti 5 dibagi 2 amplitudonya, yaitu 2,5 cm. Sedangkan panjang gelombangnya di sini kebetulan yang dibatasi hanya ini sampai sini. Berarti kita tidak perlu menghitung dari awal sampai akhir, tapi hanya di sini. Dan kebetulan dasar ke dasar itu adalah satu panjang gelombang. Berarti kita tidak perlu mengubahnya. Sedangkan periode kita bisa pakai rumus yang tadi. Periode adalah waktu yang ada dibagi jumlah gelombang yang dibentuknya. Waktunya 1, sedangkan gelombang yang dibentuk dari anggap aja ini 0 sampai ujung sini, berarti setengah 1, 1 setengah, 2, 2 setengah. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa, 2 setengah adalah 5 per 2, berarti 1 kali 2 per 5, yaitu 2 per 5 second. Periodenya, atau mau dijadiin desimal juga boleh 0,4. Nah, kemudian ini jawaban yang C, jawaban yang D. Berarti cepat rambat adalah kita pakai lambda bagi periode aja yang sudah ada. Lambdanya 10 cm dibagi 2 per 5 second. Berarti 10 kali 5 per 2. Berarti 25 cm per second. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita diberikan lagi gelombang transversal seperti ini. Panjang gelombangnya berapa? Nah, di sini kita lihat batasnya dari sini sampai sini. Itu ada 1, 2 gelombang. Berarti 2 gelombang itu nilainya 16 cm. Kalau 1, ya 8 gitu ya. 16 dibagi 2. B, frekuensi. Nah, sebelum nyari frekuensi, itu bisa juga sih mau langsung frekuensi ada jumlah gelombang yang dibentuk dibagi waktu, bolehlah. Nah, gelombangnya di sini kita lihat ada 2. Waktu yang tersedianya ada 8 second.
berarti disederhanakan 1/4 satuannya Hertz. Cepat lambat, kali ini saya pakai rumus lambda kali F, karena semuanya itu sudah tersedia. Berarti 8 cm, kita kalikan 1/4 Hertz. Berarti ketemunya 2 cm per second. Oke, masih ada? Kita seperti tadi ya. Di sini kita tanyakan yang pertama, amplitude dulu. Amplitude adalah hanya sekian, berarti 10 dibagi 2, 5 cm. Kemudian yang B kita cari lambda dulu. Nah, kebetulan di sini ada 1, 2. 2 gelombang nilainya 48. Berarti 1 gelombang 48 bagi 2. 24 cm. Kita cari periode. Nah, saya akan pakai cara yang berbeda. Mirip dengan gelombang tadi ya, panjang gelombang ya. Kita lihat. Ada 1, 2, 3 gelombang. 3 periode, nilainya 12 second. Periode sama dengan 12 bagi 3. Yaitu 4 second. Atau kalian bisa pakai rumus tadi ya. T dibagi N. Hasilnya pasti sama persis. Kemudian cari frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah kebalikan daripada periode. Kalau periodenya 4, maka frekuensinya 1/4. Untuk cepat lambat, kita bisa pakai lambda kali F. Lambdanya 24 cm dikalikan frekuensinya 1/4 Hz. Ketemunya 6 cm per second. Oke, soal terakhir di video kali ini. Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo kebetulan dari sini sampai sini udah diketahui, berarti kita tidak perlu membaginya menjadi 2, karena itu udah tinggi bukit kan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapakah panjang gelombangnya? Nah, di sini kita lihat, segini itu setengah gelombang ya. Kalau kita pakai logika aja, kalau setengah gelombang 36, padahal dia butuh 1 dan 2, berarti 36 gitu ya. Jadi lambdanya adalah 72 cm. Ya, atau kalian bisa pakai setengah lambda sama dengan 36, maka lambda adalah 36 kali 2, seperti itu. Kemudian yang kita cari adalah periode. Nah, kebetulan nih ya, periodenya di sini kalau kita lihat, ini periodenya nanggung nih. Karena ini setengah bukit sama 1 lembah. Nah, itu adalah, berarti itu N-nya atau jumlah gelombang yang dibatasi oleh 6 second ini adalah 3/4 gelombang. Sementara waktu yang tersedia 6 second. Ya udah, periode adalah T bagi N. T-nya 6 dibagi 3/4. Berarti sama dengan 6 kali 4/3. Ketemunya 8 second. Frekuensi kebalikan dari periode, ya 1/8 Hz. Berapakah cepat lambatnya? Lambda kali F. 72 dikalikan 1/8 Hz. Berarti 9 cm per second.